Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, Bu. Sehat semua? Sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon di antara kalian untuk memimpin doa. Bu, Dedi. Oh, Pak Dedi, oh ya. Baik, Silakan, Bu. Mas Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas doa-doanya. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Sebelum Ibu menjelaskan materinya hari ini, Ibu akan mengabsen satu persatu di antara kalian. Dedi Antoni, Hadir, Bu. Bu Nunus Lelia, Ada, Bu. Pak Agus Alimedi. Mantap, Bu. Ya. Oh ya, Mas Agus, ya. Mas Ahmad Fauzi, Bu Siti Khalifah, Mas Mbak Siti Khalifah, ya. Farul Razi, Bu. Farul Razi. Oh ya, Ahmad Fahru Rozi. Ya, sudah semua ya, sudah Hadir, banyak Bu. semua ya. Oke, Bu. Sebelumnya, Ibu akan memberikan gambaran materi minggu yang lalu, yaitu tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Perlu kalian tahu, Daulah Abbasiyah adalah khalifah besar, kekhalifahan besar yang memerintah dunia Islam selama lebih dari 5 abad. Mereka dikenal dengan kemajuan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu sebab-sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kalian akan dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah dan bagaimana dampaknya terhadap dunia Islam. Yang pertama, faktor internal yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Faktornya adalah kelemahan kepemimpinan. Khalifah-khalifah pada masa Daulah Abbasiyah itu cenderung lemah dan tidak mampu mengendalikan pemerintah secara efektif. Dikarenakan sering terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan yang menyebabkan instabilitas negara. Yang kedua, korupsi dan pemborosan. Para pejabat dan penguasa mulai melakukan korupsi dan menghambur-hamburkan kekayaan negara. Hal ini menyebabkan kemiskinan di kalangan rakyat dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Yang ketiga, fragmentasi kekuasaan. Daerah-daerah kekuasaan mulai memisahkan diri dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang merdeka, seperti dinasti Fatimiyah di Mesir. Kehilangan kontrol atas wilayah ini melemahkan kekhalifahan secara keseluruhan. Sekarang Ibu akan menjelaskan faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, adanya serangan dari luar, yaitu bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad pada tahun 1258 Masehi, yang sebagai tanda runtuhnya Daulah Abbasiyah secara de facto. Serangan dari bangsa lain seperti Seljuk juga melemahkan kekuatan militer Abbasiyah. Yang kedua, terjadinya Perang Salib. Perang Salib ini terjadi antara abad ke-11 dan ke-13 yang memberikan tekanan yang besar pada kekhalifahan, terutama dalam hal ekonomi dan militer. Faktor eksternal yang ketiga adalah pengaruh asing, terutama dari Seljuk
mulai mendominasi pemerintahan Abbasiyah yang membuat mereka semakin kehilangan kendali atas kekuasaan mereka. Siapa itu Batu? Saya, Bu. Selanjutnya adalah akibat dari runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, menyebabkan keruntuhan peradaban Islam di Baghdad. Yang kedua, fragmentasi dunia Islam. Yang ketiga, perubahan struktur kekuasaan. Sebentar ya. Nah, sekarang untuk kegiatan refleksi, Ibu akan memberikan link untuk kalian mengikuti kuis interaktif Kahoot. Sekarang siapkan HP kalian masing-masing dan Ibu akan memberikan link itu ke HP kalian masing-masing ya. Sebentar. Sudah terkirim? Ya, Bu. Silahkan klik link itu. Sudah? Lalu masukkan nama atau nickname kalian. Klik tombol memulai kuis. Yang perlu kalian ingat adalah setiap pertanyaan itu ada waktunya ya. 1 soal 1 menit. Ibu akan menawarkan kepada kalian berapa menit untuk untuk interaktif Kahoot ini, kuis ini. Oh ya udah, silakan mengerjakan. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya udah, kesimpulannya hari ini adalah kita telah membahas bahwa runtuhnya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kombinasi faktor internal salah satunya adalah karena kelemahan dan kepemimpinan dan korupsi. Kalau faktor eksternal adalah serangan dari luar. Keruntuhan Daulah Abbasiyah adalah salah satu contoh bagaimana pemerintahan yang tidak stabil dan lemah bisa runtuh di bawah tekanan dari dalam dan luar. Sebelum Bu Ati akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu Ali, Bu. Ngantuk itu Ali, Bu. Ada pertanyaan tidak? Paham seperti itu. Sudah paham? Ya udah. Kalau sudah paham, Ibu akan menyuruh kalian untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian mempelajari sejarah Daulah Fatimiyah. Sudah paham? Ya. Berarti cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Ya udah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk kehidupan kalian sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.